periodik unsur. Yang selanjutnya pada sesi ketiga kita masuk ke ikhtisar ikatan antar atom, ion dalam zat padat, atom dan ion, ikatan primer, ikatan ion, dan ikatan sekunder, serta ikatan lainnya. Yang kemudian pada sesi keempat dilanjutkan dengan susunan atom dalam elektron zat padat. Beberapa klasifikasi zat padat, ikatan elektron dalam zat padat, struktur dan sistem kristal dalam zat padat. Ya, ikatan atom dalam kristal dan macam-macam ikatan atom dalam kristal serta ketidaksempurnaan dalam kristal. Selanjutnya di sesi kelima kita masuk pada polarisasi dielektrik dan dielektrik di bawah pengaruh medan listrik. Polarisasi dan permitivitas dielektrik, mekanisme dasar dari polarisasi dielektrik, jenis-jenis dielektrik dan mekanismenya, kemudian permitivitas dielektrik pada cair dan gas. Kemudian pada sesi ke-6 dilanjutkan dengan rugi-rugi dielektrik dan konsep umum rugi dielektrik. Jenis-jenis rugi dielektrik pada material isolasi, rugi-rugi dielektrik pada material dielektrik pada cair dan gas. Ya. Nah, yang selanjutnya pada sesi ke-7 kita masuk ke klasifikasi dalam material konduktor, isolator, dan semikonduktor. Terdiri dari konsep umum dari klasifikasi material beserta contoh klasifikasinya. Kemudian teori pita energi, ya, contoh klasifikasi material semikonduktor, teori pita energinya, kemudian contoh klasifikasi isolator dan teori pita energinya. Setelah itu kita masuk ke ujian tengah semester, ya. Setelah ujian tengah semester masuk materi kita yang ke sesi ke-9 yaitu material konduktor. Ya, terdiri dari jenis material logam besi dan logam non besi, sumber-sumber dari logam besi, baja, tembaga, aluminium, seng, timah, dan lainnya. Lalu pada sesi ke-10 kita lanjutkan lagi dengan material konduktor, yaitu terdiri dari cara pengolahan dan penggunaan dalam bidang teknik dan listrik, beserta klasifikasi menurut jenis bahan, konstruksi, dan isolasinya. Setelah itu masuk ke sesi ke-11 yaitu material semikonduktor. Bagaimana perbedaan antara semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik, ya. Karakteristik fisik dan listriknya dari semikonduktor dan beserta alat semikonduktor. Kemudian dilanjutkan dengan sesi ke-12 adalah lanjutan dari material semikonduktor, ya. Terdiri dari metode pemrosesan semikonduktor, metode penarikan kristal, dan metode Czochralski. Pembuatan wafer, contoh aplikasi berupa material semikonduktor. Kemudian sesi ke-13 masuk dengan material isolator padat, ya. Terdiri dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan isolator, jenis isolator padat dan padat untuk saluran transmisi, karakteristik mekanik dan listrik dari isolator dan perlengkapannya, gambar-gambar aplikasi isolator padat dan perlengkapannya, pembuatan isolator dan contoh aplikasi-aplikasinya. Kemudian pada sesi ke-14 masuk dengan material dielektrik dan bahan-bahan isolasi yang terdiri dari bahan organik dan bahan sintetis. Nanti masuk dengan definisi pengertian dari bahan organik dan non-organik, contoh, sifat, dan produknya, ya, kelebihan dan kelemahan dari bahan organik, dan teknik peningkatan mutu, beserta contoh aplikasi dari penggunaan bahan organik dan non-organik. Selanjutnya pada sesi ke-15, sesi yang terakhir, ya, kita masuk pada material polimer, superkonduktor, magnet, dan fiber optik, ya. Material polimer dijelaskan definisi dan pengertian dari polimer. Polimer bahan sintetis, merupakan bahan sintetis, jenis-jenis polimer, pembentukan sifat dan penggunaannya. Materi superkonduktor yaitu dari sejarah, pengertian superkonduktor, fenomena, ya, klasifikasi bahan dan aplikasi penggunaannya. Lalu dilanjutkan material magnet, ya, sejarah magnet, konsep dasar material dan fenomena kemagnetan, klasifikasi bahannya, ya, dan sebagainya. Kemudian material serat optik, ya, pengertian umum dan penggunaannya, ya, dari serat optik. Kemudian sistem komunikasi serat optik, ya, dengan pernyataan hukum Snellius. Nah, setelah itu baru kita masuk ke ujian akhir semester, ya, mengakhiri materi dari kuliah material teknik listrik. Nah, dari sini saya juga akan memberikan beberapa deskripsi tugas, ya,
yang sifatnya lisan atau tertulis atau perorangan atau secara kelompok ya, seperti apa namanya, paper atau kuis ya, atau dalam bentuk pertanyaan ya, dan sebagainya. Nah, di sini nanti akan saya menyampaikan ya dalam beberapa pertemuan-pertemuan mendatang. Nah, saya membuat evaluasi untuk bobot penilaian. Di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu 10 untuk bobot penilaian 10, 20, 30, 40 yang standar. Itu terdiri dari absensi 10, tugasnya 20, UTS 30 dan UAS 40. Atau satu lagi yang kita buat ya, 10, 30, 30, 30. Kehadirannya 10%, tugas-tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%. Mana yang mau kalian pilih? Dua kategori penilaian itu. Kira-kira yang kedua, tugas UTS dan UAS 30% semua. Ya. Gimana? Setuju ya? Setuju, Pak. Ya, setuju. Saya rasa ini kebanyakan yang milih yang ini ya. Karena emang sekarang untuk nilai bobot tugas itu sudah Dikti sudah menentukan supaya lebih dari 20% sekarang untuk tugas-tugas ya. Oke, nanti saya akan setting itunya ya, bobot apa namanya di sistem ya. Oke ya, sudah deal ya. Untuk selanjutnya ini metode evaluasinya, kemudian referensi pustaka ya. Nah, ini buku yang akan kita gunakan ya. Material teknik listrik karangan Rudi Setiabudi, kemudian teori dan teknologi material elektronik ya karangan Budi Mulyanti. Kemudian ada lagi material elektroteknik karangan Suwarno ya. Ini bukan Suwarno, Pak Suwarno kita bukan ya, ini yang dari penerbit ITB. Pak Suwarno kita sudah, mohon maaf, sudah almarhum ya. Jadi ini ada beberapa penulis yang berkaitan dengan material teknik listrik. Jadi kalau misalnya ada kalian punya buku-buku yang berhubungan dengan material teknik listrik, boleh ya, boleh dipakai. Nah, jadi ini kita bisa gunakan. Ada saya bukunya tuh di lemari, saya belum apa. Ya, nanti akan saya perlihatkan. Oke, saya rasa itu aja dari apa namanya, pengantar kita dari material teknik listrik. Mungkin ada yang mau disampaikan dari kuliah kita. Untuk informasi terkait dengan perkuliahan luring daring, ini katanya saya dapat informasi kemarin itu kita ditunda dulu katanya. Yang tadinya minggu pertama online, minggu pertama ketiga online, minggu kedua dan keempat dan seterusnya itu offline. Tapi katanya ditunda dulu. Jadi untuk bulan September ini kita masih online ya. Jadi untuk ke depan nanti seumpamanya instruksi dari rektor sudah menetapkan kalian udah bisa hadir di kampus, nanti ya mungkin belum bisa semuanya kali ya, jadi masih dalam tahap uji coba ya. Nanti ketua kelas dan wakilnya akan menanyakanlah di grup WA nanti siapa yang mau bersedia untuk offline ya, yang bisa hadir di kampus. Ya misalnya 8 orang, 5 orang pun nggak apa-apa, atau berapa orang ya yang kira-kira siap nanti di kampus. Ini karena perangkat yang di kampus itu mungkin belum dipersiapkan ya, kayak infocus, kayak apa-apa segala itu yang di dalam ya. Nanti ada petugas tim gugus juga sudah siap di setiap lantai ya.
Jadi saya rasa itu aja dari saya, pengantar dari saya untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Sudah jelas, Pak. Ya ya, sudah jelas. Nanti kalau umpamanya masih ada yang belum jelas, nanti di grup WA kalian bisa sampaikan ya. Oke, mungkin nanti ada kalian kuliah jam 3 ya. Nanti siap-siap kalau mungkin ada yang kuliah. Saya rasa itu saja dari saya ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dari kalian semuanya untuk bisa hadir dalam kuliah daring online kita hari ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Selamat siang semuanya. Salam sehat buat semuanya. Sampai hari Rabu depan ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih kembali. Ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Selamat Pak. siang, sama-sama. Ya, sehat selalu ya.